Keburu ya, saya masih butuh sekitar 10-15 menit. Kita masuk sekarang ke masalah poin seksual dalam Islam. Ada hal-hal mendasar harus diketahui, saya sudah bilang tadi di awal pertemuan, jangan pernah belajar seks dari film porno. Haram, tidak boleh. Pertama, Anda dukung zina. Itu kan zina yang sedang dilihat. Yang kedua, lihat auratnya orang. Yang ketiga, ini merusak mental kita dalam masalah biologis. Karena yang kita lihat, otomatis karena itu film dan punya nilai komersial akan dijual, mereka akan menampilkan yang lebih sempurna daripada pasangan kita. Perempuannya lebih sempurna daripada istri kita, laki-lakinya lebih sempurna daripada suami kita. Maka yang terjadi secara mental akan rusak. Pada saat berhubungan biologis, yang terjadi mereka akan membayangkan orang lain yang di dalam film itu. Dan ini secara medis tidak sehat, secara agama juga hukumnya tidak boleh. Ini perlu diketahui. Kata para ulama, teman-teman sekalian, renungi kata-kata ini. Biologis itu, hubungan biologis, seksual itu adalah sesuatu yang alami diketahui oleh manusia, sebagaimana dia tahu bagaimana memasukkan makanan dari mulut, sebagaimana mata digunakan untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk menjamah. Mereka sudah tahu, meletakkan kemaluan di kemaluan tanpa belajar alami sudah tahu. Ditambah lagi ada panduan wahyu. Kita dengarkan bagaimana panduan wahyu, adab dalam jima atau seksual. Yang pertama, dianjurkan laki-laki untuk membaca doa laki-laki. Perempuan mengingatkan. Doanya adalah Allah bismillah, Allahumma jannibis syaitani wa jannibis syaitani ma razaqtana. Allahumma bismillah dengan nama Allah, Allahumma jannibis syaitan, jauhkanlah kami dari syaitan. Wa jannibis syaitani ma razaqtana, dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniai kepada kami. Jimanya, kenikmatan jimanya dan anaknya nanti. Kata Nabi SAW, bila Allah dia baca doa ini dan Allah karuniai anak, maka anak itu tidak akan diganggu oleh syaitan selamanya. Kata ulama, tidak akan nakal, ya. Tidak akan nakal, tidak akan buat masalah. Ini adab yang pertama, hadis sahih riwayat Imam Muslim, baca doa. Jadi kan, ini dimulai dari awal, sebelum berhubungan biologis, baru memulai sudah dianjurkan membaca doa. Yang kedua adalah bercumbuan sebelum melakukan biologis. Dan ini banyak hal orang yang tidak tahu. Kata Nabi SAW, bukan dari golonganku yang tidak bercumbuan sebelum bersetubuh. Menatap, menyentuh, ngobrol, ciuman, merangsang, itu semua hal yang dianjurkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, bukan dari golonganku orang yang tidak bercumbuan sebelum melakukan biologis. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, Aisyah berkata Rasulullah SAW mengisap lidahku. Artinya melakukan sebelum biologis rangsangan-rangsangan tersebut. Kemudian juga termasuk dalam masalah adab adalah tidak boleh mendatangkan selembar kain sebelum biologis. Ini perintah untuk istri. Sebagaimana Aisyah berkata dalam riwayat Bukhari radhiyallahu anha, wanita atau istri yang bijak adalah wanita yang selalu menyiapkan kain sebelum berhubungan dengan suaminya. Karena biasa habis berhubungan kadang-kadang spermanya tumpah, maka dibutuhkan untuk membersihkan kemaluan suaminya. Ini Aisyah yang mengatakan kepada para wanita. Ini adab yang ketiga. Adab yang keempat, Bapak Ibu sekalian, tidak memberhentikan biologis itu sebelum pasangannya selesai. Makanya di sini masing-masing harus saling mengerti. Dan ini ada berpengaruh kepada keturunan. Kata Nabi SAW, kalau laki-laki terlebih dulu klimaks, maka yang lahir adalah anak perempuan. Yang jadi adalah anak perempuan. Kalau perempuan lebih dulu klimaks, maka yang jadi adalah anak laki-laki. Jadi subhanallah, dalam mengatur keturunan pun kita bisa atur dalam biologis itu. Kalau misalnya bapak ibu mau anak laki-laki, maka yang dilakukan adalah harusnya si perempuan yang lebih dulu klimaks, maka si laki-laki ini merangsang istrinya sampai mendekati klimaks, kemudian dia memasukkan zakarnya, lalu kemudian dia klimaks juga setelah istrinya. Maka ini kalau terjadi, kalau hamil dengan izin Allah anaknya, kalau suami istri lebih dulu dia akan anak laki-laki. Kalau suaminya lebih dulu klimaks pada saat ingin anak perempuan, maka si istri yang banyak merangsang suaminya. Kemudian pada saat sudah terangsang, mereka bisa meletakkan kemaluan di kemaluan, kemudian membiarkan suaminya tertumpah spermanya walaupun dia menyusul setelah itu. Karena ini akan terjadi anak perempuan. Ini sabda Nabi SAW. Kemudian adab yang terakhir adalah tidak boleh menggauli istri dari dubur. Maaf, ini dari dubur, lubang duburnya,
dan tidak boleh juga menggauli istri lagi haid dan nifas di kemaluannya. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis Ahmad, Abu Daud dan Nasai, terlaknat siapapun yang menggauli istrinya melalui dubur. Nah, orang-orang non-muslim ini menjadikan sebagai perangkat karena mereka tidak tahu halal haram. Mereka meletakkan kemaluan mereka di kemaluan dan di dubur. Dan ini sumber penyakit. Apa yang keluar dari dubur, Bapak Ibu sekalian? Angin, hasil pembakaran dari tubuh. Walaupun cairan diikuti dengan tinja, kotoran. Tidak ada sesuatu yang bersih keluar dari dubur. Ada nggak yang bersih keluar dari dubur? Tidak ada. Letakkan kemaluan di sana berarti penyakit. Dan umumnya sumber penyakit kelamin itu dari dubur. Makanya diharamkan dalam agama Islam. Tidak boleh. Letakkan di kemaluan yang telah Allah ciptakan. Allah sudah berikan di sana segala macam fasilitas. Yang kedua kata Nabi SAW hadis Sahih riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, Allah tidak akan melihat orang yang menggauli istrinya dari dubur. Allah tidak akan lihat, artinya Allah tidak akan penuhi kebutuhannya. Hadis yang lain juga riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga Abu Daud, kata Nabi SAW, barang siapa yang menggauli istrinya yang sedang haid di kemaluannya, kemasukan kemaluan di kemaluan lagi ada darah haid, atau dari dubur, juga mendatangi dan mempercayai dukun. Perhatikan di sini, menggauli istri dari dubur, di kemaluan juga pada saat haid dan nifas, mendatangi dukun sama, gitu kan? Kata Nabi SAW, sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Dia telah melanggar tuh. Gitu kan? Jadi harus diketahui. Dan Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, urutan 2 ayat 222, ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adam fa'tadilun nisaa fil mahid, wa la taqrabuhunna hatta yathurn, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, mereka bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang haid. Katakanlah haid itu adalah suatu kotoran, darah kotor. Oleh sebab itu hendaklah engkau menjauhi wanita pada saat sedang haid. Dan jangan engkau mendekati kemaluan mereka sampai mereka sudah suci. Sudah bersih benar dari darah haid, mandi, baru sentuh kemaluannya. Bila mereka sudah suci, maka gaulilah mereka pada tempat yang Allah perintahkan. Kemaluan, bukan dubur. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang taubat kalau pernah buat salah. Dan Allah suka dengan orang yang mensucikan diri. Kalau lagi haid dan nifas, bolehkah laki-laki menggauli istrinya? Boleh. Tapi tidak boleh dubur, tidak boleh kemaluan. Dan semua yang haram kalau dilakukan secara pribadi, dalam biologis suami istri halal. Seperti onani. Laki-laki haram kalau lakukan sendiri. Tapi kalau istrinya yang onanikan halal. Sampai ulama membahas tentang bolehnya oral seks. Gitu kan. Dibolehkan masalah ini semama tidak ada ikrah. Tidak ada paksaan. Ini poin-poin yang memang disampaikan. Beranjak daripada hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, lakukan apa saja selain persetubuhan kalau lagi haid dan nifas. Masruq rahimahullah, seorang ulama tabi'in, murid utamanya Aisyah radhiyallahu anha, berkata kepada Aisyah, apa yang boleh dilakukan seorang suami terhadap istrinya yang sedang haid? Kata Aisyah radhiyallahu anha, segala sesuatu kecuali kemaluannya. Dalam riwayat Bukhari Muslim yang lain, kata Aisyah radhiyallahu anha, jika salah seorang dari kami sedang haid, lalu Rasulullah SAW ingin menggaulinya, maka beliau menyuruh untuk mengencangkan kain di tempat keluarnya haid, di kemaluan, lalu beliau menggaulinya. Boleh beristimta namanya, menggauli istri dari tempat-tempat yang Allah tidak haramkan. Kita perlu ketahui dalam masalah biologis, Bapak Ibu sekalian, saya tutup poin ini, dan terakhir nanti ada poin terakhir sedikit, masalah rumah tangga Islami. Mutiara buat suami istri dalam masalah biologis. Yang pertama, jangan pernah nonton dari film porno, ini nasihat saya. Yang kedua, tidak perlu membaca buku-buku panduan selain buku agama, karena akan membawa kepada hal-hal yang salah. Dan di sini ada buku panduan saya, judulnya Mahkota Pengantin, terbitan Pustaka Tazkiyah, bisa dibeli. Harganya 60-70 ribu. Atau ada juga judul di terbitan buku yang sama, Agar Disayang Oleh Suami, dan yang satu Agar Disayang Oleh Istri, gitu kan? Itu buku yang sangat bagus. Kalau kita berhubungan biologis dan pasangan kita, Allah berikan, Masya Allah, punya kelebihan. Setiap laki-laki di sini misalnya Allah berikan istri yang memuaskan dia, semua yang dia inginkan dikasih. Istrinya lakukan. Seorang perempuan yang hadir di sini misalnya suaminya Masya Allah puasin dengan segala macam hal. Ini cukup kita yang nikmatin, tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Ini sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim.
manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah manusia atau orang yang berhubungan biologis dengan istrinya, juga istrinya mendatangi suaminya, lalu ia menyebarkan rahasia hubungan pasangannya. Ini suami saya begini, istri saya begini. Ini padahal Allah sudah kasih kelebihan, nggak perlu diceritain ke teman-teman. Pernah dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, mungkin habis sholat subuh, Nabi bilang dengan suara keras, mungkin seorang pria mengatakan apa yang ia lakukan dengan istrinya, dan mungkin seorang wanita mengatakan apa yang ia lakukan dengan suaminya. Maka Asma binti Yazid menjawab, benar, demi Allah wahai Rasulullah, kaum wanita melakukannya, begitu pula kaum pria. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan lakukan itu, sebab perumpamaan itu seperti syaitan pria menemui syaitan wanita di jalanan, lalu mereka saling menyetubui, sementara orang semua melihatnya. Efek yang paling berbahaya dalam masalah ini, kalau saya cerita, misal seseorang ceritakan tentang istrinya, istri saya begini sama teman-temannya. Kalau teman-temannya tidak punya istri seperti itu, apa yang terjadi? Teman-temannya akan mengganggu istri dia. Sebaliknya juga begitu, ibu-ibu ceritakan suami saya begini, kelebihan luar biasa. Kalau teman-teman ibu-ibu perempuan suaminya tidak begitu, dia akan berpikir untuk mengganggu suami si perempuan tadi. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian adalah rumah tangga Islami. Menerapkan syariat Allah dalam kehidupan sehari-hari, saya ringkaskan karena sudah azan 5 poin. Yang pertama, menciptakan lingkungan Islami di rumah. Tidak ada patung, ya. Tidak ada segala rumah dekat dengan masjid, ya. Busana muslim biasa dipakai. Menciptakan lingkungan Islami. Sekitar komunitas muslim kita hidup ada masjid. Yang kedua, menciptakan suasana Islami. Suasana Islami ini misalnya tidak ada patung tadi, tidak ada musik, ada Al-Quran, ada tilawah Al-Quran, ada ceramah. Yang ketiga, mengenakan busana Islami. Yang pertama, lingkungan Islami. Yang kedua, suasana dalam rumah Islami. Yang ketiga, mengenakan busana Islami luar dan dalam rumah, terutama saat terdapat yang bukan mahram. Yang keempat, mempertebal dan menambah iman dengan ilmu, membaca, menghadiri dan mendengar majelis ilmu. Dan yang terakhir adalah menciptakan pergaulan yang saleh. Harus kita punya teman-teman yang baik, karena banyak rumah tangga rusak karena teman yang salah. Allahu a'lam. Mohon maaf saya ambil waktu tadi. Ya, silakan. Mungkin sampai sini insyaallah, karena waktu sudah masuk. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.